Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sahabat-sahabatku semuanya yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, nikmat, barokah, taufik dan juga hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kepada kita berupa nikmat batiniah, ya, iman dan Islam, serta nikmat jazadiyah berupa kesehatan, kesempatan dan banyak sekali nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk thalabul ilmi, melanjutkan kajian kita yaitu Tahsinul Quran yang diprakarsai oleh Ikatan Tunanetra Muslim Kota Semarang. Ya. Dan alhamdulillah di kesempatan yang lalu kita telah membahas, ya, diantaranya adalah hukum nun mati, ya, atau hukum bacaan nun, ya, apabila bertemu dengan huruf hijaiyah, kemudian hukum bacaan mim sukun, ya, mim sukun itu atau disebut dengan mim sakinah, ya. Jadi sukun itu nama lainnya sakinah. Jadi kalau di buku ini ada kalimat sakinah itu maksudnya sukun, ya. Sukun mati sakinah. Ya, sakinah, ya. Kemudian ya, sukun sakinah sama. Nah, terus kita juga telah membahas tentang idham ditinjau dari sisi mahraj dan jenisnya, ya. Yaitu ada idham apa saja kemarin? Bukan, idham mutama silain, idham mutaja nisain, idham mutaqa riben. Kemudian kita juga mengenal adanya idhar qamariyah dan idham samsiyah, ya. Itu telah kita bahas di pembahasan yang lalu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bacaan huruf ro, ya. Halaman 23, tapi yang didapat di halaman yang sebelah kirinya, ya. Hukum bacaan ro. Ya. Nah, hukum bacaan ro ini sebenarnya secara garis besar terdiri dari dua, ya, terdiri dari dua macam, yaitu ro tafhim dan ro tarlik, ya. Ro tafhim adalah ro yang dibaca tebal, ya, sedangkan ro tarlik adalah ro yang dibaca tipis, ya. Nah, ini harus diperhatikan karena apa? Ternyata banyak di antara kita tidak memperhatikan antara ro yang dibaca tebal dengan ro yang dibaca tipis. Nah, kemudian juga ada yang membagi hukum bacaan ro itu ada tiga. Yang ketiga itu adalah jawahul wajhi. Ya, jawahul wajhi itu adalah ro yang boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis, ya, di dalam satu kata itu. Nah, nanti kita akan temukan dalam kata apa ro itu bisa boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis. Sekarang kita akan bahas yang pertama adalah ro tafhim, ya. Ro tafhim. Tafhim itu artinya apa? Tebal, ya. Atau ditebalkan, ya. Nah, huruf ro yang dibaca tebal ini, ya, atau dibaca tafhim itu adalah apabila yang pertama huruf ro yang berharokat apa? Fathah atau dhammah, ya.
Jadi ro kalau berharokat fathah atau dhammah itu dibaca tebal. Ro bukan ro. Kalau ro itu tipis. Ro, 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 ru, ru. Ya, ro. Ya. Kemudian juga huruf ro yang mati sebelumnya fathah atau dhammah. Maka ini dibaca tebal juga. Ar, ur, ya, itu dibaca tebal, ya. Ya. Diingat-ingat ya. Yang dibaca mati karena diwakaf. Ya. Ya, jadi ini adalah hukum bacaan yang dibaca tafhim atau tebal. Ini untuk sementara pengertiannya seperti itu dulu, jangan terlalu banyak ya, biar nanti tidak terlalu membingungkan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah rotar kek atau yang dibaca tipis. Itu adalah apabila ro yang berharokat kasroh, ri, biasa ri, ya, atau juga ro sukun sebelumnya kasroh, mir, ya, itu dibaca tipis, ya, ri atau mir, ya. Kalau ro sukun sebelumnya kasroh. Lah yang jawazul wajih yang bagaimana? Yang boleh dibaca tebal atau tipis, yaitu ro sukun yang sebelumnya kasroh, ini kan harusnya dibaca tipis. Tapi setelah ro sukun itu adalah huruf yang isti'la. Huruf isti'la itu huruf yang dibaca lidahnya terangkat, ya, yaitu huruf-huruf shod, bod, ya, kemudian juga to, kemudian kho, ya, kemudian gho, ya. Maka manakala ini bertemu dengan huruf isti'la, dibaca boleh tipis, boleh tebal. Contohnya mirso, mirsoda, itu boleh dibaca mir, boleh dibaca mir, tipis boleh, ya. Jawazul wajhi namanya, ya, ya, jawazul wajhi. Jadi boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis, ya. Nah, jawazul wajhi. Sekarang kita coba carikan contoh-contohnya ya. Contohnya itu ada di halaman, sebentar, belum ketemu ya. Panjang ini. Nah, ini sudah contoh sih. Ya, jadi tadi ada tafhim, ada tarkik, ya. Di sini tidak dicantumkan contoh. Bukan itu alif lam, itu alif lam. Oh iya, ini ada ya, ada ya, ini ada. Halaman berapa? Halaman 25. Ya, tapi ini sebagai patokan ya. Jadi coba nanti halaman 25 ya dibuka. Sudah ketemu? Ini yang tipis Pak, kasroh. Yang kasroh, contoh ya. Sebentar, kalau yang tebal di sini nggak ada contohnya. Sebentar, kayaknya mestinya harusnya ada. Oh, ini ada di halaman sebelumnya kok. Benar, ini yang contohnya yang alhamdulillahi rabbil alamin, halaman 24. Ya, coba sekarang halaman 24.
Berarti benar yang 25 tapi tinggal yang sebelah kirinya karena ini kan nggak dikasih halaman ini. Ya. Nah, sekarang coba dari Mas Kandar. Sudah ketemu Mas Kandar? Coba dibaca alhamdulillah. Ya, coba. Iya, Robbil. Ya, dibaca tebal, betul, khair. Terus Mas Bisri setelahnya. Idza ja Iya, oroknya anas uru. Iya, ya. Itu dibaca tebal itu karena berharokat doma. Terus Mas Maktum bama aru. Ya. Wama aru. Sana, yuk. Ya. Nah, arunnya betul tapi rahmah itu tipis. Rohmah. Roh ya, rohmah. Iya, ya. Nah, ini yang karena kebiasaan kita membacanya itu tipis. Ya, rohmah. Dan ini harus menjadi sesuatu yang refleks ya. Jadi tidak usah dipikir pokoknya nek roh fathah, roh domah, roh fathah sebelumnya domah itu dibaca tebal. Mas Radi ketemu belum? Ya, inna a'toina kal kausar setebal kal kausar. Nah, kal kausar. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kan biasanya kita kan biasa tuh kal kausar gitu kan. Nah, sekarang kita tahu bahwa ternyata ro ini ada hukum bacaan yang harus dibaca tebal dan ada yang dibaca tipis. Kal kausar. Nah, bukan sar. Nah, sar. Ya. Terus sekarang Mbak dipinjemi bisa enggak kira-kira ya geser ditunjukkan Lailatul Qadri ya Lailatul Alfi. Mana yang harus dibaca tebal yang mana? Mbak Uun. Coba rohnya yang dibaca harus tebal yang mana? Lailatul Qadri. Qadri harus dibaca tebal apa tipis? Qadri. Tipis. Khairu. Nah, rohnya harus dibaca tebal. Khairum. Rum. Mem. Nah, ini harus dibaca khairum. Syahr. Tebal juga karena apa? Mati. Meskipun di sini adalah akhirnya kasroh tanwin. Ya, karena mati sebelumnya fathah. Jadi syahr. Ya. Rohnya diambil sedikit tapi tebal. Syahr. Iya, ya.
Terus sekarang Pak Sandiman wal asr. Mas Sandiman itu anu sak cimit tok. Wal asr. Coba. Ditunjukkan Mas anu Mas. Ya, terus atasnya sedikit, atasnya persis. Ya, wal. Wal asr. Asyur. Nah, roknya harus dibaca tebal. Wal asr. Wal asr. Nah, kalau dilanjut harus dibaca tipis. Wal asri innal insa, ya kan? Tapi kalau tak lanjut tipis karena harokatnya kasroh, ya. Tapi kalau berhenti di sini wal asr, ya. Ini cerita ya. Saya untuk rotafim dan rotarkik ini digojlok sama ustadz saya. Ya, karena memang susah. Ya, bukan perkara yang gampang ternyata ya. Apalagi kalau belum terbiasa, kadang di atasnya dapat, di bawahnya lepas. Kan seperti itu kan? Nah, seperti itu. Coba Mas Skandar lanjutnya. Inna rabbaka Inna rabbaka ketemu enggak? Iya. Ya, coba. Ini roknya ada dua hukum bacaan ya, ada contoh dua hukum bacaan. Ya, inna rob ini dibaca tebal, labil mirsod boleh tipis boleh tebal. Ini yang disebut dengan jawazul wajhi ya. Ya, mir itu boleh dibaca mirsod, boleh dibaca mirsod. Ya, paham ya? Paham. Jadi untuk tafhim itu contohnya. Sekarang untuk yang tarkik, ya contohnya ada di halaman 25 tuh. Ya, tarkik itu yang dibaca tipis, ya. Karena apa? Rohnya berharokat kasroh atau rohnya sukun sebelumnya kasroh. Sekarang contohnya Mas Bisri. Yang arwija ya, ar dibaca tebal apa tipis? Ar tebal, ri tipis. Iya, berarti udah paham ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini hamzah nisa. Ya, Mas Maktum, lanjut. Fasabih. Betul, fasabih. Hamdi Rabb. Iya. Mana yang hukum tarkiknya? Nah,
Fir. Kenapa dibaca tarkik? Nah, ro mati sebelumnya kasroh, betul. Berarti sudah paham ya. Tak fasabih bihamdi ro. Ini dibaca tebal. Ya. Terus Mas Rati, ya bunai ya. Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka La zulmun. Iya. Tipis semua ya. Tapi perhatikan, ini ada huruf shin yang harus dibaca tafasyi ya. Bukan tebal tapi tafasyi ya. Tafasyi itu menyebar angin. Shi. Waalaikumsalam. Nggih, monggo. Sinten nggih? Oh, Pak Mudasir. Ya, mengikuti ya Pak Mudasir. Ya. Ya bunayya latush. Ya, latush. Kalau shin sukun ya, itu harus shinnya itu betul-betul tafasyi ya. Tush. Latush rik. Ya, ro-nya tipis, rik. Latush rik. Ya. Billahi innash ya. Kalau ada tasdid alif lam tasdid shin, shinnya ini juga tafasinya mantap. Cuma lebih tebal kalau yang sukun. Innash ya, innasyirka ladzulmun azim. Ya. Ya. Terus lanjut. Mas Mbak Uun. Bawahnya. Iya, ini harusnya wakana ini ya. Jadi ini salah cetak. Wakana minal kafirin. Ya. Ri kafirin. Rinya tipis ya. Ya, terus Mas Sandiman. Tunfiqu. Bawahnya. Saya dibaca Baun. Ya tunfiqu. Ya, ri'a annas. Ri dibaca tipis ya. Nah, ini yang jawazul wajhi. Ada contohnya enggak? Ada ini ya. Coba di halaman sebentar. Oh, itu sudah terakhir yang apa? Contoh yang apa tadi? Sudah selesai yang tadi. Sudah selesai ya. Nah, ini ada contohnya juga di halaman 26 ya. Di halaman 26. Coba dicari itu. Surat Suara itu, Pak. Ini surat Asy-Syura ya. Asy-Syura ayat yang ke-63. Ya, udah ketemu. Tadi lanjutannya siapa? Mas Bisri? Yang belum baca? Saya, Pak. Mas Kandar? Oh ya, belum. Fanfalako. Rodo nengah. Halaman 26 rodo nengah.
Ya, coba. Fanfalaqa. Nah, ini firqin itu boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis ya. Firqin kapo ya kau kapoidil azim ya. Ini contohnya sudah habis. Ada juga nanti jawazul wajhi, jawazul wajhi, kir, tosun, mir, soda tadi ya kan, firqin ya boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Fahim tom, fahim nah ya, paham ya. Nah untuk tajwid kita cukup atau ditambah ya? Soalnya cuma sampai jam setengah 10. Oh iya cukup ya. Oh iya oke. Sekarang kita lanjut dengan praktek membaca di Al-Quran di halaman 3 ayat yang ke-7. Khotamallahu itu ya. Sampai jam 10 itu kan setengah 10. Setengah 10. Ini jam berapa? Hampir jam 9 juga. Jam 9 ya. Cukup, insya Allah. Ya, baik. Sudah semua dibuka ya? Ya, khotamallah ya Mbak Uun. Nah, sekarang Mbak Uun pertama dibaca coba. Ya. Wah. Iya, thayyib ya. Nah, sekarang perbaiki dari ta'awudz dan basmalahnya. Ini penting sekali karena sangat mendasar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A bukan e. A. A'u. Ain. A'u. Bukan au, tapi a'u. Zu. Himinash. Nah, jangan jim tapi jim. Jim. Nah, jangan jim tapi tekuk lidahnya ke langit-langit. Jim. Jim. Nirwajim. Jajan. Jijin. Jujun. Nah, itu jimnya Jawa. Ya. Jaja. Bukan ja, jangan di ujung lidah, tapi di tengah lidah. Ja. Jaja. Wah, bukan jaza, ya. Nah, itu masih di ujung lidah. Jaja itu di ujung, tapi jaja. Nah, jaja. Kalau orang Jawa Barat bilang jajan. 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 Wah, masih belum dapat. Ya, berlatih sambil berlatih. Coba Mas Tadi, jajan. Nah, seperti itu ya. Jajan. Mas Dasir, jajan. Nah, betul Mas Maktum. Jajan. Betul Mas Kandar. Jajan. Iya, Mas Sandiman. Jangan sampai zazan ya, tapi jajan. Nah, nirwajib. Coba Mas Sandiman, nirwajib. Nah, masih ada nah, kalau ada cesnya itu masih keliru. Ya, nirwajib. Nah, masih sedikit. Ya, tapi masih sudah mending ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, ini sudah enggak kedengaran ya, jim ya. Ya. Syai, jangan syai ya, syai. Ya. Bis, perhatikan, sin itu ada sifatnya yang disebut dengan sofir. Sofir itu berdesis. Bis. Nah, bis. Nah, iya bisri. Beda. Kalau sofir itu akibat adanya himpitan sempitnya antara gigi atas dan gigi bawah, ya anginnya keluar, lah itu terhimpit oleh dua gigi atas bawah itu. Jadi akhirnya ada desis bis, ya bukan bismillah tapi bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya tebal, nirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Jadi kalau ada tasdid ro itu ditahan sedikit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Jadi jangan bismillahirrahmanirrahim. Itu zaman dulu. Ya, zaman dulu. Waktu belum belajar. Nek saiki gak kanggo. Ya. Wis belajar ya. Jadi harus ada ditahan sedikit kemudian rohnya ditebalkan. Ya. Nah sekarang kita coba urut tajwidnya satu. Kita dapat satu ayat nggak apa-apa ya, karena satu ayat ini nanti akan bisa diterapkan di ayat yang lain ya. Sekarang khatamallahu ya, khatamallahu ada lafadz Allah. Disebut lafadz Allah ini sebutnya apa Mas Kandar? Lafdzul jalalah atau lafadz keagungan. Ya, lafadz keagungan karena apa? Nama Allah, asma Allah ya. Khatamallahu. Alif lamnya alif lam apa Mas Bisri? Alif lam Komariah. Apa? Ayo. Alif lam Jalalah. As-Samsiyah. Perhatikan ada alif lam kemudian diikuti tasdid itu namanya samsiyah. Kalau alif lam sukun itu alif lam komariah. Ya, ini tasdid berarti alif lamnya alif lam sam. Kalau alif lamnya samsiyah maka ini ada hukum bacaannya namanya idham samsiyah. Khatamallahu. Yang sukun itu, Pak. Ya, komariah yang sukun. Alif lam sukun. Kalau komariah samsiyah itu yang alif lam tasdid. Khatamallahu Allah. Lam dibaca tebal Mas Maktum. Lam apa namanya? Kayak tadi ro itu ada dua, lah ini lam juga ada dua. Tafhim dan tarqiq. Ini lam apa? Yang tebal. Namanya lam tafhim. Ya. Kenapa dibaca tafhim lamnya? Karena sebelum lafadz Allah, hurufnya itu berharokat fathah. Khotama, ma-nya ini loh. Ya. Khotama Allah. Tapi kalau lafadz Allah didahului huruf yang berharokat kasroh, dibaca tipis. Misalnya lillahi. Jangan dibaca lillahi. Ya, keliru. Lillahi. Fillahi. Ya kan? Nah, khatamallahu. Allah berapa harokat Mas Dasir? Dua harokat. Namanya mad asli. Atau mad tabi'i. La berapa harokat Mas tadi? Dua harokat. Hukum bacanya mad
Mat asli atau mat tabi'i. Qulubihim, qulu, Mbak Uun, qulu, mat tabi'i. Qulubihim wa, mim sukun ketemu wa, Mbak Uun. Qulubihim wa, idhar apa? Idhar orang ngerti, orang ono bacaan hukum idhar orang ngerti. Idhar safawi, ya. Ojo idhar orang ngerti, orang ono bacaan idhar orang ngerti. Idhar Nah, hukum bacaan mim, ayo sambil diingat-ingat, ya. Ada namanya mim sukun ketemu mim, hukum bacanya apa? Idham mimi, atau disebut juga idham utama silen. Kemudian mim sukun ketemu ba, ikhwasa wawi, ya. Rabbahum bihim, ya, seperti itu contohnya. Nah, selain mim dan ba itu namanya idhar qulubihim wa ala. La berapa harokat Mas Andiman? 2. Sam'ihim, sam'i, mim sukun ketemu ain, Mas Kandar. Ayo, mau barusan dibahas. Idhar safawi. Wakofnya to, maksudnya apa Mas Kandar? Wakofnya to. Wakof, tanda matinya ini kok to, ini maksudnya apa? Wakof mutlak. Ya, wakof mutlak itu lebih utama berhenti. Ya, wakof to ini wakof yang lebih utama berhenti. Wa ala abso, wa ala a, Mas Bisri. Apa? La a. Ada hamzah bertemu apa? Ada alif maksuroh, ya. Ini kan dibaca 2 harokat, ketemu hamzah. Abaso itu kan hamzah ini, hamzah lal alif. Berarti berubah, bukan mat asli lagi. Berarti 4 sampai 6. Bukan. Mas Maktum. Bacanya apa? Apa hukum bacanya? Oh iya, ini Pak, wajib. Hai. Mas Rati ingat? Lupa. Mas Sandiman? Mas Iskandar? Mad jaiz munfasil. Panjang harokatnya itu 4 atau 5 harokat. Ada yang membolehkan 2 harokat. Ya, Mas, mad jaiz munfasil. Ingat-ingat kalau ada huruf mad bertemu hamzah tidak dalam satu kata. Maka itu menjadi mad jaiz. Ya ini kan wa'ala dengan abso ini kan enggak satu kata. Ya kan? Maka ini menjadi mad jaiz. Panjang harokatnya 4 atau 5. Wa ala Mas Maktum qalqalah so Mas Dasir berapa harokat? 2 harokat. Absarihim wi Mas Radi idhar safawi, ya. Absarihim, sebentar, ya ini ya coba bal, ya bal, ya rishawah, coba shinnya rishawah. Ini kadang ro-nya dapat, shinnya loh ucul, ya loh, shinnya dapat, ro-nya ucul. Risha, ya, rishawah, ya, ri-nya ancang-ancang,
Ghisyawah. Iya. Sya berapa harokat? Mas Adiman? 2. Ghisyawatu tu tanwin bertemu wawu. Mas Kadar? Idham apa? Idham bihuna. Ghisyawatu walahum a. Hum a. Mas Bisri? Idhar? Benar Mas Maktum? Ya, Safawi. Ono mim sukun. Bukan non sukun. Kalau non sukun baru namanya nanti idhar halki. Kalau mim itu idhar safawi ya. Ada berapa harokat Mas Maktum? 2 harokat. Ada bun a tanwin bertemu ain. Mas Mudasir. Oh, hukum bacanya apa? Tanwin bertemu ain. Mas Radi. Ikhfa hakiki. Jangan keliru idhar hakiki, enggak ada idhar hakiki, ya. Ikhfa bukan ikhwa, idhar hal. Betul tadi ya. Azabun azim. Ya, ini idhar hal. Kila ini yang disebut idhar hakiki ini Mas Bisri. Nun sakinah atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ain. Huruf tenggorokan. Ahakhoa woha. Ya, ahakhoa woha. Ini Mas Dasir yang sering belum terhafal ya. Non sukun atau tanwin bertemu ahakhoa woha itu dibaca cetok. Welo-welo. Ya. Jadi azabun azim. Sekarang diputar dari Mas Adiman dulu. Dibaca khatamallahu. Wa'ala sam. Nah, ya, wisya ini belum masuk ya. Ro-nya masih jadi ha, ri. Wisya. Ya, ya nek dipedot segitu bisa ya, wi. Tapi kalau dicampur karo ngarepe. Abasar ya. Coba dari abasarihim wisya coba. Nah, shinnya kurang tebal, goinnya dapat. Shinnya yang kurang tebal, ya. Wisha. Ya, lumayan ya. Seperti itu. Mas Kandar. Adim. Nah, ini mad jaisnya masih menggunakan yang 2 harokat. Coba diulangi lagi mad jaisnya pakai yang 4 atau 5 harokat, Mas Kandar. Ulangi. Khotamal. Iya, ya. Nanti coba lebih disempurnakan ketika idham bihuna, ya. Wisyawatu walahum. Wisyawatu walahum. Ya. Mas Bisri. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Ya, Mas Maktum.
Iya, ini masih banyak yang bawanya masih kurang mantap ya. Wisha, 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 ya, bukan hi tapi wi, ya, wisha, wisha, ya, Mas Dasir. Orang gua Quran, ya, Makin silakan. ayo. Saya pikir dia mau satu juga loh karena Khatamallah, sama tuh ditunjukin kalau kamu. Wes kok. ngisore ulaika. Oh, silakan ya. Sebelah kanan bisa dewi. Jangan memantul sama sam'ihim. Ya, jangan azabun alim. Ya. Nah, ini salah satu yang masih Mas Dasir sering ya. Lam sukun ala. Nah, terus kalau yang mim sukunnya dimantulkan juga. Qulubihim ya. Nah, azabun ya. Iya. Iya, Mas Radi coba. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Iya, thayyib. Terus Mbak Un. Lagi ya. Iya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Iya, khair ya. Ya, seperti itu. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, maka harus disertai dengan tajwid. Ya, tidak boleh dengan tanpa tajwid ya. Nah, tajwid itu adalah memenuhi hak-hak huruf ya. Jadi huruf itu ada makhrajnya, ada sifatnya, ada hukum bacaannya. Maka kita harus memenuhi itu. Ya, berbeda kalau bahasa Arab ya, bahasa Arab atau hadis ya, maka itu tidak terikat dengan hukum tajwid ya. Makanya ketika ada orang membaca hadis, lo kok tidak pakai dengung, nah tidak apa-apa ya, tidak pakai hunah. Nah, tapi kalau Al-Qur'an harus pakai tajwid meskipun kita dalam khutbah ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa ma tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, tetap ada ritmenya kan. Jadi kalau kita membaca cepat berarti harokat yang terbaca panjang itu kan mengikuti lebih pendek gitu kan. Tidak harus dibaca ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu kan ya. Karena kita sedang membaca dengan ritme yang cepat ya. Seperti nanti kalau kita mendengarkan murotal ya, bacaannya cepat, maka tawazun atau tartilnya itu yang mengikuti irama itu ya. Nah, ini makanya Mas Bisri sering masih dua harokat terpanjangkan isba ya. Jadi kalau dua harokat itu kalau digoyang itu sudah cukup. Khatamallahu ala qulubihim, itu sudah cukup. Jangan sampai ala qulubihim. Nah, itu kepanjangan. Ya, kepanjangan. Iya. Sudah jam berapa, Mas Anda? 9:30. Hampir. Ada pertanyaan?
Lah ya. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, ya, saya kira cukup dulu ya. Kita dapat satu ayat nggak masalah ya. Yang terpenting kita semakin paham tentang tajwidnya, ya. Karena kita memang di sini adalah sedang dalam rangka belajar tajwid, ya. Nah, yo titik-titik lah, ya. Ya, tapi insya Allah kalau kita memang dengan niatan yang ikhlas, maka ilmu itu akan menjadi berkah. Ya, ilmu itu akan menjadi berkah. Tanya sedikit, Pak. Ya, monggo. Bedanya mutamasilain, mutamanijen, dan mutamaridain. Ya, Bedanya apa? kalau mutamasilen itu adalah bertemu dengan huruf yang serupa. Semisal, ya, tak mati bertemu tak. Mutamasilain. Mutamasilan, mim mati bertemu mim. Meskipun nanti mim mati bertemu mim juga boleh disebut dengan idham mimi. Nun sukun bertemu nun, meskipun juga bisa disebut dengan idham bi gunnah, ya kan? Tapi pokoknya yang serupa, ya. Nah, Itu mutamasilain, Pak, ya? mutamasilain. Lah kalau yang mutajanisan itu adalah huruf yang sejenis. Yang sejenis itu maksudnya apa? Yang satu tempat keluarnya huruf. Ya, tak dengan dal, tak dengan to dengan ta, sa dengan zo, zal dengan zo. Itu satu jenis. Ya. Ya, mahrajnya ta dal bo itu kan satu tempat. Ya kan? Di ujung lidah berada di belakang gigi atas. Ya kan? Ta dal bo. Bo, ya. Zo, ta dal to, bukan do, to. Ya. Kemudian kalau yang sa zal zo itu satu tempat. Ya, sa zal zo. Maka itu idham mutaja nisan. Lah idham mutaqariban itu idham yang berdekatan. Ya. Qarib berdekatan. Yaitu lam dengan ro. Ya. Contohnya itu kemarin wakul ro dibaca wakur ro. Kemudian qaf dengan kaf. Ya, itu saja. Ya, cuma ada lam ro dengan qaf kaf. Ya, kalau ba dengan mim itu masuk di mutaja nisan. Irkab ma'ana dibaca irkam ma'ana, ya. Bingung. Ya. Jadi itu untuk idham mutamasilan, mutajanisan, dan idham mutaqariban. Nah, kebetulan kalau di Braille kita ini sudah termasuk dimudahkan karena apa? Ketika ada huruf tak sukun ketemu tak, itu tanya dikasih tasdid. Ya kan? Tak depannya itu dikasih tasdid. Nah, maka tak yang sukun itu hilang, masuk ke huruf yang di tasdid. Ya. Nah itu yang ya nanti orang-orang mudeng jenenge sing penting kena orang tas sukun di ada tasdid tak berarti kita nih sukun hilang gitu loh. Ya mlebunya yang tasdid gitu. Saya bacanya takun itu, Pak, ya? Oh bukan. Robihat tijaratuhum. Robihat itu kan sukun. Tijarah. Nah, harusnya kan robihat ada hamas. Robihat tapi karena itu idham, ya, tak sukun bertemu dengan tak, hilang huruf hamzahnya. Jadi masuk ke huruf yang ta yang setelahnya. Ya. Jadi kalau huruf yang mutajanisan, ketika itu ada huruf qalqalah, yang mutamasilan, ada dal ketemu dal. Dal yang pertama yang harusnya qalqalah hilang qalqalahnya. Masuk ke huruf dal yang depannya. Ya. Itu paham ya, dikit-dikit enggak apa-apa. Insya Allah mudah-mudahan. Yeah. Gimana Mbak Un? Nggih. Wah, ya nanti dicari ya. Dikilo oke. Ya Allah. Ya. Ya. Cukup? Enggak ada yang nanya? Kalau begitu
Ya, kita akhiri dan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.